Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita undang Roh Kudus melalui doa kita berdoa di dalam hati. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dan perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya, kita bernyanyi baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab perbuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu diam di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Taburkanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan menderita sakit hingga yang meninggal dunia. Begitu juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Penghasilan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena dirumahkan bahkan di-PHK-kan. Sulitnya mendapatkan makanan dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami dapat bersukacita melakukan pekerjaan kami dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga berdoa untuk anak-anak dan para remaja yang tidak bisa duduk belajar di sekolah mereka. Berikanlah hikmat dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar di rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tapi mereka mampu mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga berdoa untuk pemuda yang tidak bisa lagi belajar, kuliah di tempat sekolah atau di kampus mereka. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka supaya mereka tetap berpengharapan
di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak ada satu orang pun yang putus asa, tetapi mereka selalu berkeyakinan bahwa Engkau yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun mereka berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Kerajaan
Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nasihat Kristen bagi kita pada minggu jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bubar, tetapi seperti orang ahli. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu menjadi kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa dan Bapa. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta Jumat dan doa syafaat. Salam. Salam. Tapi gema jolo piting di hita sadarion piting di Uriata di minggu tanggal 7 Mei 2020. Keluar ni minggu ta sadarion ima minggu jubilate lapatanna marolo-olo tu debata di sadok tanamon. Topik ni minggu ta marolo-olo mahita tu debata. 2. Ruas nama sahih Samuel Manimuruk Sarana Poso Siaplik Betania dirawat di rumah sakit Darmais. 2. Mita Barat Sahalak Ama Siaplik Betania dirawat di rumah. Tantangnya konma asatok lao sahih siang pamatang nasida. Tolu. Titing nangai mardagas. Titing parjolo dot parduahon nai majalo pasu-pasu parbugason ma yang kota Chandra manulang anak ni tes
jemaat pinayungan ruas di HKBP Ciledug Wik Judea. Pamasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 jam 10 WIB di gereja HKBP Ciledug Resort Serpong. 4. Pelayan ibadah minggu keluarga. Pina botowong tu sude ruas ni Muriatan asa tapasarna pelayan minggu ibadah keluargatan na di Patupa di Bagas serta B. Asa tapasarna melalui situa bajar masing-masing. 5. Tali kasih berbagi kuliah HKBP Ciledug melalui diakoni sosial pangumpian tu aka jemaat na berdampak COVID-19 hamaolo di Pikion molo adong ruas ni Huriata nalaw pasahat ton piliani papasahat na melalui amang situa F Hasugian siara pangumpian ni Huriata di pasahat na mauliate. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang menggerakkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diperkenankan lagi untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran hamba-Mu. Kami bersyukur karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang lalu kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga kami pun yang menjadi petugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami, yaitu masalah COVID-19 yang mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa. Tapi apabila campur tangan-Mu yang datang kepada kami ya Bapa, keluarkanlah dari bumi kami ini COVID-19 ya Bapa, biar kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini sebagaimana yang sudah-sudah ya Bapa. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga semuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang Engkau pada saat ini bergumul dengan keadaan sakit, yaitu anak kami Samuel dan Aman Huta Barat, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa kami setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami akan dengar sebentar lagi yang akan disampaikan Bapak Pendeta kami, Amang Butar-Butar. Senantiasa firman-Mu tidaklah begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Di saat ini juga kami berdoa bersama-sama
sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarilah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih maupun suka duka, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas doa kami yang belum sempurna ini ya Tuhan, sempurnakanlah. Amin. Kita memuji Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal dan pikiran, dalam nama Tuhan kita Yesus. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom bagi kita semuanya, jemaat AKBP Ciledug. Shalom. Firman Tuhan jadi renungan atau khotbah buat kita pada Minggu Jubilate hari ini yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 yang diawali ayat 31 hingga ayat 36. Saya bacakan buat kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan berbega dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong, kita pada minggu ini sudah memasuki Minggu Jubilat. Tentunya kita diajak untuk bersukacita. Tapi apa dasar kita untuk bersukacita? Kita bisa lihat nats yang diberikan kepada kita, dikhususkan pada Minggu Jubilat ini dari kitab Tawarik. Kalau bahasa Batak itu adalah kronika, dari kata kronologi, atau kronologi itu pentarikan atau sejarah atau peristiwa masa lampau. Kalau bahasa Batak itu tarobo, berarti masa lampau, cerita masa lampau diungkapkan kembali. Tentu adalah menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan umat Israel, dan juga untuk kita pada
hari ini, pada saat ini. Sekali lagi, sejarah perlu kita ingat. Mungkin sejarah kita berbeda-beda. Sejarah pribadi lepas pribadi berbeda. Keluarga lepas keluarga berbeda. Gereja lepas gereja juga berbeda. Sekali lagi juga, sejarah itu jangan pernah dilupakan. Kata seorang proklamator, itu Pak Soekarno, itu jas merah, jangan lupa sejarah. Karena sejarah itu adalah bahan pelajaran bagi kita. Sejarah itu adalah pengalaman untuk bisa lebih baik ke depan. Contoh, sejak bulan Maret atau akhir dari Februari 2020 ada sejarah kelam di dunia ini hingga sampai sekarang ini. Dan sekaligus menjadi membawa pelajaran bagi kita. Dengan peristiwa ini kita diajak untuk bersih, kita diajak untuk sehat, dan kita juga diajak untuk miskin. Walaupun sudah bahkan ratusan ribu bahkan jutaan sudah meninggal dunia hingga pada saat ini, tentunya kita juga berduka. Itu adalah sejarah kelam dunia ini. Mungkin pernah kita ingat ada virus SARS dulu ya, atau mungkin tahun 1800-an Indonesia pernah mendapat musibah besar, yaitu Pulau Jawa dan mungkin di Madura ada kolera, bahkan jutaan katanya itu meninggal dunia. Itu adalah sejarah. Tapi nanti ini saudaraku, jemaat Tuhan, adalah sejarah tentang Raja Daud. Kita tidak mengenal Raja Daud secara sosok, tapi karakternya, jati dirinya, kebolehannya bisa kita kenal dan dituliskan di dalam Alkitab atau kitab suci. Raja Daud bersama dinasti Daud, termasuk sampai keturunan, sampai kepada perjanjian baru. Itu adalah sejarah. Berarti sejarah itu adalah 3 fase. Sejarah itu kejadian masa lampau, kejadian sekarang ini, dan kejadian akan datang. Itu juga adalah sejarah. Berarti sejarah itu segala waktu. Kalau berbicara dengan sejarah Raja Daud, karakter mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, agar kehidupan kita, komunikasi kita, persekutuan kita lebih baik kepada Tuhan. Kita tahu saudaraku, Raja Daud itu adalah seorang ahli musik. Dia bisa mengubah lagu, dan pada umumnya lagu itu dipersembahkan bukan untuk dipertontonkan. Berbeda dengan lagu-lagu sekarang ini, harus dipertontonkan atau dibisniskan. Tapi lagu pujian yang dilantunkan oleh Raja Daud adalah dipersembahkan untuk Tuhan, sekaligus mengajak orang-orang, rakyatnya, umat manusia di dunia ini termasuk kita, hingga pada saat ini mengajak kita untuk lebih dekat kepada Tuhan lewat lantunan lagu, lewat pujian kepada Tuhan. Ini adalah sejarah tentang penyembahan. Bagaimana penyembahan Raja Daud di bait yang kudus, nyanyian yang menjadi
perenungan. Artinya nyanyian itu mengubah dunia. Mungkin kita bisa percayai, kita yakini bahwa nyanyian itu bisa mengubah dunia. Di dalam nyanyian itu ada renungan. Di dalam nyanyian itu ada harapan. Dalam nyanyian itu ada doa. Di dalam nyanyian itu terlihat bagaimana tatanan kehidupan seseorang ketika dia melantunkan lagu kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang dinyanyikan di bait yang kudus. Tetapi sekarang ini menjadi sesuatu perenungan yang besar bagi kita. Kalau pada nats ini Raja Daud melantunkan lagu pujiannya di bait yang kudus, atau seperti yang pengertian kita itu adalah gereja. Sekarang ini gereja banyak kosong karena pandemi virus corona. Gereja itu di mana sekarang? Seperti lagu anak sekolah minggu, aku gereja, kamu gereja, kita semuanya gereja. Berarti gereja itu dalam batin kita, dalam hati nurani kita, bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Raja Daud mengarahkan, mengajak kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tentunya dengan kerendahan hati, dengan kesucian hati, untuk memberi rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Mulia. Ini juga adalah perenungan yang diajak oleh Raja Daud bagi orang Israel. Ketika orang Israel dalam proses kembalinya ke Yerusalem, ada dua hal yang kita lihat dalam nats ini, saudaraku. Dari ayat 31 hingga ayat 33 dikatakan hormati Tuhan di bait kudus. Tadi katakan bait kudus itu adalah gereja. Gereja itu bukan gedungnya, tapi pribadi kita, kepercayaan kita. Berarti kehidupan kita harus menghormati Dia. Dari tatanan bahasa kita, tutur bahasa kita harus kita hormati Tuhan. Dari doa-doa kita, dari harapan kita, dari cita-cita kita harus menghormati Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dengan pendidikan juga harus lebih takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Berarti kalau hormat akan Tuhan dalam pendidikan, berarti harus rajin belajar. Harus rajin belajar dan menghormati para pengajar kita, para guru kita, dosen kita. Kita hormati juga orang tua kita yang mengasuh kita. Berarti di semua ini kita harus hormat. Di dalam setiap waktu kita harus hormat kepada Tuhan. Hagogondo hinauli masa di bagasan abadionai. Tempat penyimpanan tabut perjanjian itu yang diselamatkan oleh orang Israel, khususnya Raja Daud. Artinya kehadiran Allah menjadi sesuatu kekuatan. Kehadiran Allah menjadi suatu kehormatan di dalam kekudusan Allah itu sendiri di dalam gereja. Dulu sewaktu pulangnya umat Israel mau menuju tanah Kanaan, yang dibawa mereka adalah apa?
tabut perjanjian. Ada keyakinan mereka ketika di situ tabut perjanjian, di situ Allah ada. Ketika tabut perjanjian itu tidak ada, berarti Tuhan itu tidak ada. Jadi mereka harus berusaha untuk menggenggam, memiliki tabut perjanjian. Mereka harus berusaha untuk memiliki Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupannya, seberat apapun perjalanan hidup mereka. Karena hidup mereka juga adalah nomaden berpindah-pindah. Molo di si poti perpadanani di Sidon Mia di Bata. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, biasanya orang-orang Israel ketika beribadah adalah di sekitar bait suci itu. Mereka bersuka cita ketika hadirnya Allah, ketika hadirnya bait tabut perjanjian, mereka memuliakan Allah. Artinya dalam hal ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan untuk bagaimana manusia itu memuliakan nama. Dan itu juga adalah tujuan dari Raja Daud. Dan bukan hanya itu, bukan hanya manusia yang memuji, tapi semuanya, seluruhnya ciptaannya. Semuanya harus menghormati, menyembah hanya kepada Tuhan. Dasar apa kita bersyukur? Dasar apa kita bernyanyi? Ayat 34 hingga ayat 36. Bersyukur karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik. Kemudian memohon, ada doa permohonan, selamatkanlah kami ya Tuhan. Karena pada zaman itu banyak musuh-musuh, banyak tantangan yang mereka hadapi. Mungkin ketika mereka pulang dari pembuangan, musuh-musuh mereka banyak di tengah jalan, di perjalanan, proses perjalanan. Mungkin pergumulan mereka bukan hanya kerajaan-kerajaan lain, tapi alam bisa juga menjadi tantangan. Perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Dari alam ketika panas, kadang mereka bersungut-sungut, ada merasa kehausan, ada lapar dan lain sebagainya. Belum lagi yang lain-lain, masyarakat lain atau jemaat-jemaat lain banyak yang tidak merasa puas akan pimpinannya. Artinya mereka, Raja Daud dalam nyanyiannya, bagaimana mereka dimerdekakan agar punya kedaulatan bebas. Hadaulaton namanokto. Jalan itu nanibuan ni Tuhan Yesus Kristus hadaulaton namanokto. Dan medi gongkomi si polisi gongkomi dosa ini aladunga di palua Yesus. Kita sian gonggoman ni si polisi. Karena apa? Raja mereka adalah Allah sendiri. Artinya Allah yang bertindak, Allah yang beri tujuan akhir pembebasan hidup. Sekarang dunia lagi menderita. Sekarang dunia
dalam penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa lagi mencari nafkah seperti uraian dari ibadah kita ini. Anak-anak kita, adik-adik kita, dari tingkat TK sampai mahasiswa harus duduk di rumah untuk belajar online. Tidak bertemu dengan teman-temannya di sekolah, walaupun bisa video call, tapi itu terbatas masalah waktu. Tapi tidak seperti biasa. Banyak yang di PHK, dirumahkan. Bahkan sekarang bisnis, kita bayangkan bagaimana lumpuhnya ekonomi. Salah satunya perputaran uang di Bandara Soekarno-Hatta berapa miliar per hari, itu stop sama sekali. Apa kita bisa membebaskan dunia ini dari COVID? Ya dengan usaha kita, menjaga jarak, membersihkan diri, cuci tangan, dan membuat imun kita. Tapi hasil akhirnya untuk menutup itu semuanya adalah Tuhan. Sehingga kita diharapkan untuk berdoa. Holin debatado natalu pasikopon saluna. Daktaboto ise nama lopai. Siapa yang menjadikan kenapa terjadi virus corona? Jangan kita tanya, tapi kita tanyakan diri kita, apakah kita bisa menghadapi ini dengan cara apa? Ya kita turuti sesuai dengan SOP-nya. Bukan hanya COVID menjadi tantangan di dunia ini, masih banyak penyakit yang lain. Mungkin tantangan ekonomi, budaya, tantangan kejahatan. Kita sekarang keluar udah pada takut. Pulang-pulang dari ATM kita sudah dilihat-lihat para penjahat. Tentunya kita di situ harus hati-hati. Bukan di luar komunitas kita, bahkan di luar komunitas kita juga banyak tantangan. Bahkan dalam komunitas kita juga banyak tantangan juga. Atau dalam diri kita sendiri ada tantangan yang membawa penderitaan. Jadi sekarang nats ini jubilate versus penderitaan COVID. Bagaimana kita menghadapinya? Jubilate, jubileum, berarti tahun yang ke-50 perayaan Hari Perdamaian, 7 kali 7 tahun. Itu sekali 50 tahun harus dilakukan perayaan besar. Mula bahasa Batakna imam pesta polo-polo. Bukado kita marolo-polo nuaingon menghadapi penderitaan. Mula-polo berarti ada nyanyian. Mula di kita halak Batak itu kotak sabangunan. Bukado kita berkotak sabangunan halak dope menderita atau bergabung. Bagaimana kita merolok-olok orang-orang pada kelaparan? Bukado kita merolok-olok matapot hutan tapi dan bui kita. Modik penatoras di dongan dan bui di bereng. Aturan dengan ikon merkotak sabangunan alay borkat penan bui. Modik sadarion sobot dikubur. Iman main namasa. Tapi bagaimana sobot dia loh kita marolok-olok di sini? Bagaimana kita bersukacita? Bagaimana kita mempersiapkan gendang kita, musik kita? Ketika orang-orang menderita kelaparan, ketakutan, kata-katanya bobonosan, madiar.
Hurian itu kata saudaraku yang dikasihi Tuhan, hakikat jubilate adalah tabut perjanjian poti perpadanan. Hakikat jubilate bebas dari pembuangan atau kembalinya umat Israel dari pembuangan Babel. Hakikat jubilate adalah karya terbesar, yaitu keselamatan dari dosa yang dilakukan oleh Allah oleh putranya Yesus Kristus. Itu dasar dari Alkitab ketika kita diajak berjubilate, bersukacita, beria-ria, bersorak-sorai. Tapi sekali lagi bagaimana kita di kondisi pandemi COVID-19 ini bersukacita? Artinya dengan jubilate ini jangan kita dibatasi kondisi ini sehingga kita membatasi diri kepada Tuhan. Jubilate bukan harus tertawa berbahak-bahak, mekir dah. Tetapi jubilate itu adalah semangat kita menghadapi semuanya ini. Jubilate itu mengajak kita untuk sabar di hadapan menghadapi kondisi yang terjadi pada saat ini. Jubilate berarti kita mengingat bagaimana anugerah Tuhan sejak Adam pertama hingga sekarang ini masih diberikan kita napas kehidupan. Dengan kesempatan ini kita bisa juga bersama-sama dengan keluarga kita melipat tangan, berdoa kepada Tuhan, makan bersama, kerjasama di rumah dan lain sebagainya. Itu juga adalah semangat kita, jubilate kita. Menurut jodoh marjubilate berarti hutang piutang berek diputihkan. Berarti ada pembebasan di sana. Di dalam rumah kita ada pembebasan yang selama ini anak-anak tidak bersama-sama dengan kita ketika kita makan pagi atau makan siang atau makan malam. Bapak-bapak tidak pernah jarang untuk memperhatikan anak-anaknya. Atau mungkin anak-anak kurang merasa hormat kepada orang tuanya. Dengan kesempatan ini kita berjubilate untuk lebih baik bagaimana persekutuan kita di antara sesama di dalam keluarga ini. Jehovah Raja, Allah adalah Raja. Itu menjadi pengakuan dari Raja David. Berarti molo debata naga beraja tapaloas ma debata na mengarajai dirita rohata pikiran. Tapaloas ma debata mengarajai. Unak kita mengarajai debata. Gabeta kutu debata tahakimi debata. Nama dokter Allah itu tidak adil. Aku sudah berdoa dan berdoa. Kenapa pandemi ini belum bisa terselesaikan? Oleh taniang do sakita tua lupa dibakar. Asal legiat dipauni, dipahipos portibion termasuk dirita. Mono Jehovah do gabe raja. Nah mengerajai mulutnya supaya kita lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada yang lain atau ciptaan atau yang ada di dunia ini. Ibana do raja di bagasan Kristus para siroha jelapat dengan bahasa. Selamat marjubilate. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kudus, segala puji dan hormat kami. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
pada hari ini untuk mengajak kami, mengarahkan kami berjubilat, bersukacita. Pada kondisi saat ini kami tidak mampu untuk bersukacita karena penderitaan yang mewabah di seluruh dunia, yang membawa rasa takut yang luar biasa karena penderitaan dan kematian diakibatkan virus corona COVID-19. Dengan keyakinan atas firman-Mu Tuhan, Engkau arahkan kami jadi orang yang lebih baik, merasa optimis bahwa penderitaan ini akan selesai. Sukacita kami dari ciptaan yang pertama hingga sekarang ini Engkau berikan kepada kami. Hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa melanjutkan nafas kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan dengan menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, dan jauhkan kami dari mara bahaya. Terpujilah Tuhan, kami serahkan juga anggota jemaat-Mu HKBP Ciledug Resort Serpong, dari yang terkecil, dari anak-anak sampai yang lebih tua. Karena Tuhan berkati di sepanjang perjalanan hidupnya, jauhkan dari para bahaya. Ampunkan kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan hari ini, besok sampai kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan rasa syukur kita atas anugerah firman Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita yang kita persembahkan ke gereja dan juga untuk HKBP atau pusat HKBP.
memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih-Nya Tuhan saja aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena menyelamatkanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.